Halo KMIPB, selamat datang di Apres Talk episode 4. Tempat di mana kita mengupas tuntas kisah inspiratif para mahasiswa yang telah meraih prestasi gemilang. Di episode ini, kita akan mendengar cerita menakjubkan dari seorang yang telah mencapai kesuksesan, baik di dalam maupun di luar kampus. Saya, Alvin Ardiansyah, akan menemani teman-teman semua dalam perjalanan inspiratif ini. Sebagai pembuka, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memikirkan sejenak tentang arti kesuksesan. Apa yang membuat seseorang sukses di usia muda? Apakah itu sekedar nilai akademik yang tinggi atau ada hal lain yang lebih dalam? Di episode ini, kita akan mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui cerita mahasiswa berprestasi. Hari ini, kita beruntung bisa berbincang dengan Kak Siti Fatimah Zahros, seorang mahasiswa berprestasi dari sekolah vokasi. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, selamat datang di podcast kali ini Kak Fatimah. Bisa ceritain sedikit gak nih? Kira-kira Kak Fatimah sekarang kesibukannya apa? Oke, karena sekarang aku sudah menjadi alumni ya, fresh graduate dari salah satu jurusan di sekolah vokasi. Aku sekarang sedang sibuk menyusun beberapa kegiatan, mulai dari persiapan untuk nanti melanjutkan beasiswa dan beberapa kegiatan lainnya akan menjadi mapres ini. Oke, kira-kira yang menjadi latar belakang dan apa aja sih prestasi yang udah Kakak raih selama ini? Oke, karena tadi aku salah satu mahasiswa dari sekolah vokasi jurusan supervisor jaminan mutu pangan. Aku sendiri aktif ketika berkuliah aku aktif di beberapa kegiatan akademik dan non akademik. Nah, untuk akademik sendiri aku mengikuti penelitian bersama dosen dan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional di Kota Subang. Kemudian untuk non akademiknya aku sendiri mengikuti beberapa kompetisi yang memang untuk saat ini fokusnya di karya tulis ilmiah yang mengangkat gagasan terkait produk pangan fungsional. Pangan fungsional ini nantinya dikembangkan agar memiliki dampak dan berpotensi untuk kesehatan bagi masyarakat. Oke, luar biasa banget nih Kak Fatimah, keren banget. Nah, dari cerita kakak tadi terlihat bahwa perjalanan untuk kesuksesan itu kan ada hal-hal yang harus dilewati ya Kak. Itu aku juga setuju nih kalau misalnya hal-hal tersebut tuh gak mudah teman-teman. Nah, kira-kira gimana sih cara belajar yang efektif menurut kakak sehingga kakak bisa berprestasi di bidang akademik terus tadi ikut yang penelitian tersebut juga. Kira-kira gimana sih cara belajarnya Kak? Oke, aku sendiri percaya bahwa kunci dari belajar efektif efektif itu bagaimana kita memahami dan mengetahui metode apa yang sesuai dengan diri kita sendiri. Dan manajemen waktu bagi aku itu ini hal yang luar biasa karena ketika kita sudah tahu kita akan prioritaskan kegiatan kita kemana, kita akan mengikuti kegiatan apa setelah manajemen waktu ini, itu akan tertata dari hal-hal kecil menuju hal-hal yang luar biasa dan tentunya sangat penting. Nah, aku juga menggunakan metode active learning di mana aku mencatat bagaimana mata kuliah misal atau bagaimana gagasan-gagasan yang sudah aku ketahui, aku catat ulang, kemudian aku lakukan review dan ini yang poin penting. Aku realisasikan dan juga aku berikan informasi kepada teman-teman, yaitu mengajarkan teman-teman karena ketika kita mengajarkan teman-teman, maka ilmunya itu akan menempel. Menurut aku Setuju, seperti setuju. itu. Nah, setelah itu baru aku memulainya untuk merealisasikan mulai dari membuat topiknya atau latihan-latihan soal ketika kita berkuliah. Oke, berarti yang pertama kita harus kenal dulu ya Kak. Kira-kira kita tuh cara belajarnya gimana sih? Oke, dan kemudian eh, kan tadi udah diceritain nih teman-teman gimana sih cara belajar dari Kak Fatima sendiri. Nah, kemudian itu kira-kira ada nggak sih Kak rekomendasi nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikutin biar kita bisa lebih produktif lagi dan tentunya bisa meningkatkan prestasi kita nih Kak.
Oke, kalau aku sendiri, bagaimana kita bisa produktif dari kegiatan-kegiatan. Nah, ketika aku menjadi maba, aku sudah, mencatat plan. Jadi semester 1 sama semester 2 aku mau ikut apa nih. Nah, aku menentukan bahwa aku ingin, ikut organisasi. Semester 3 dan 4 aku mulai mengikuti kompetisi, walaupun memang di semester 1 dan 2 aku sudah memulai kompetisi tersebut. Dan semester 4 serta 6 aku mulai, berkegiatan seperti magang atau kegiatan penelitian lainnya, dan di semester 7 dan 8 aku memposisikan diri untuk, berkegiatan, yaitu, mengasah kemampuan agar skripsi nanti berjalan dengan lancar. Dan di semester 1 dan 2 itu ikut organisasi. Yang mana ketika kita mengikuti organisasi di awal, itu akan banyak sekali hal-hal yang luar biasa, pembelajaran dari soft skill dan juga hard skill. Kemudian dari soft skill dan hard skill yang memang kita dapatkan di organisasi ini, tentunya akan banyak manfaat ketika kita akan mengikuti kompetisi. Entah itu bagaimana menyikapi kegagalan ataupun menyikapi kemenangan. Nah, karena sudah dipupuk soft skill dan hard skill-nya itu di organisasi, ketika kita mengikuti kompetisi di semester berikutnya, maka itu akan menjadi peluang kita dalam menghadapi mental seperti itu. Nah, kalau saran aku sendiri di awal yaitu organisasi, kemudian di pertengahan mulai ikut kompetisi karena kompetisi ini jejaringnya akan banyak relasinya. Setelah ikut kompetisi, kita mulai fokus di magang dan juga mungkin skripsi atau perkuliahan yang memang sangat penting di akhir-akhir. Karena bagaimanapun profesionalitas kita itu dihadirkan ketika kita mempraktikkan program studi atau mata pelajaran yang ada di perkuliahan seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kita harus dari awal nih nyiapin plan kira-kira semester 1, 2, 3 sampai nanti semester 8. Kira-kira kita mau ngapain sih biar nanti produktifnya bisa sesuai apa yang kita rencanakan ya, Kak. Oke, itu super duper berguna sih Kak, sarannya. Aku juga pasti nanti akan coba untuk mulai nih ngeplan kira-kira di semester berikutnya aku mau ngapain sih gitu. Nah, kemudian eh setelah dengar tadi nih banyak sharing-sharing dari Kak Fatimah, tentunya kan, kita juga pengennya teman-teman seenggaknya kayak Kak Fatimah gitu, bisa jadi mahasiswa berprestasi, kemudian bisa ada plan-plan nih ke depannya kayak gimana. Kira-kira teman-teman pengen juga nggak sih kayak Kak Fatimah yang keren ini? Pastinya pengen juga kan? Nah, kira-kira ada tips nggak sih, kira-kira apa ya nih yang bisa, kita lakuin biar kita bisa ikutin jejak Kakak nih, Kak? Oke, baik. Untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu persiapannya cukup panjang. Itu diawali sejak kita semester 1. Mungkin nanti adik-adik yang mahasiswa baru bisa menggunakan cara aku untuk menuju mahasiswa berprestasi itu. Yang pertama, teman-teman harus memulai memanajemen waktu yang baik. Jadi mulai di semester awal kita mau kemana, tujuan kita apa, langkah kita apa, itu sudah di planning sejak awal. Kemudian yang kedua, teman-teman harus temukan passion terlebih dahulu. Nah, passion di sini kira-kira kita ini sukanya apa sih? Karena dari kesukaan ini itu bisa jadi passion kita. Nah, setelah kita menemukan passion, tentunya dilanjutkan dengan menentukan tujuan. Tujuan di sini, passion kita misal menulis. Berarti nanti tujuan kita yaitu mengikuti perlombaan kepenulisan. Sehingga nantinya ketika kita ada seleksi mahasiswa berprestasi, mungkin itu di semester 5 atau semester 6 atau semester 8, kita sudah mengetahui hal unik dari diri kita sendiri. Dan tentunya bagi aku menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan hanya sekedar berprestasi, tapi juga berdampak bagi orang lain. Nah, aku mau ngasih tips juga bahwa batas kemampuan seseorang itu bukan dari kekurangannya, akan tetapi dari keinginannya. Ketika teman-teman sudah ingin, maka insya Allah hal tersebut akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga
setelah kita mengetahui keinginan kita, walaupun kita memiliki kekurangan, tapi keinginan kita luar biasa, teman-teman juga harus ingat bahwa jangan takut gagal, karena ketika kita sudah takut gagal, itu motivasi kita dalam meraih kesuksesan itu akan mundur. Jadi salah satunya kita harus menghindari takut gagal. Sebenarnya ketika kita gagal itu berarti jatah gagal kita semakin sedikit, sehingga setelah ini akan menuju keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu teman-teman perbanyak relasi, karena bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial membutuhkan banyak orang, entah itu teman, dosen, atau keluarga kita. Nah, ketika kita sudah memiliki relasi yang cukup banyak, itu akan membuka pintu-pintu lainnya, salah satunya pintu-pintu keberhasilan kita. Mungkin itu dari Oke, saran yang sangat berguna ya teman-teman. Tentunya kita ingat tadi kata Kak Fatimah, jangan takut gagal gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita gagal, otomatis jatah gagal kita berkurang dan kesempatan kita untuk berhasil di kemudian hari itu makin besar teman-teman. Kemudian ada hal-hal lain juga yang tentunya aku dapat nih teman-teman pada bincang-bincang kita pada hari ini, itu bahwa kesuksesan itu tidak datang dengan mudah. Tentunya ada hal-hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dan tentunya kalau misalnya udah dua hal tersebut dicapai nih teman-teman, kita jangan lupa untuk mengaplikasikannya sesuai dengan apa yang kita punya gitu teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri nih episode kita kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fatimah yang telah berbagi cerita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang udah Kak Fatimah sharing pada kesempatan kali ini bisa berguna dan juga bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi tentunya buat aku dan juga teman-teman semua yang mendengarkan. Maka dari itu, semoga dengan Akpres Talk episode 4 ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk terus ikuti Akpres Talk di episode selanjutnya. Dan nantikanlah Akpres Talk dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di Akpres Talk selanjutnya. Dadah!